Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan dan selamat siang Bapak dosen pembimbing kita, Bapak Al-Fadil Hasan. Baik, pada siang hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya. Di sini dalam bentuk PowerPoint, di mana kali ini membahas tentang makalah manajemen humas dan publik. Nah, dengan pokok bahasan dari kelompok 5 sendiri adalah humas eksternal dan keterkaitannya dengan media. Disusun oleh saya sendiri, CMPT Gama, Yolanda, kemudian Fidal Santi dengan dosen pengampu Bapak dosen Al-Fadila Hasan MM. Oke. Yang pertama kita masuk pada bagian A, keterkaitan humas dengan media massa. Jadi hubungan media massa dengan humas. Nah, jadi hubungan keduanya adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun profesi humas suatu organisasi untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan media massa dalam rangka pencapaian publikasi organisasi yang maksimal. Kemudian, profesi humas di Indonesia masih seumur jagung dan banyak kendala yang dapat memperlambat perkembangannya sebagai suatu profesi yang mengekspresikan profesionalisme para praktisinya. Jadi, kendalanya adalah pemahaman yang kurang benar terhadap konsep humas itu sendiri. Jadi, ini yang menjadi kendala penting dalam humas yang ada di Indonesia. Oke, lanjut. Kemudian, kiat pertama menyiasati media massa adalah menempatkan staf humas profesional yang memiliki kemampuan menulis. Akan sangat baik jika ia mantan wartawan. Nah, ini akan sangat baik dalam menyiasati media massa. Yang kedua adalah humas harus dekat dengan wartawan. Ini penting. Dalam hubungan atau tidak dalam hubungan dinas, humas harus menyediakan waktunya untuk bergaul dengan mereka. Binalah komunikasi pribadi, interpersonal communication yang baik dengan wartawan di mana dan kapan saja. 3. Humas mesti sudi bekerja keras. Banyak humas yang mampu menyusun siaran pers, tetapi sangat langka yang mau bertindak sebagai wartawan. Kemudian kita masuk pada bagian C, itu serba-serbi pers cetak. Jadi di negara-negara industri yang sudah bebas buta huruf, media berita seperti koran, radio, dan televisi merupakan wahana utama penyebaran informasi atau pesan-pesan kehumasan. Jadi, di negara berbahasa tunggal seperti halnya di Inggris, Prancis, Jepang, Australia, dan Korea, terdapat media-media berita yang memiliki jutaan pembaca dan khalayak. Pada poin A, jadi dalam bagian serba-serbi humas cetak ini adalah pada poin A, kedudukan percetak sebagai media. Apa kedudukannya? Jadi, kondisi dan karakter pers di masing-masing negara berlainan. Semua itu ditentukan oleh sejarah, geografi, politik, ekonomi, agama. Jadi, konfigurasi kelompok-kelompok etnik di masing-masing negara, standar pendidikan atau tingkatan melek huruf, ukuran atau luas negara, serta baik tidaknya fasilitas transportasi dan komunikasi yang tersedia. Pada bagian C, unsur-unsur fungsional pers. Jadi ini unsur-unsur dari fungsional pers. Jadi bidang pers merupakan gabungan dari 4 macam fungsi atau rangkaian kegiatan yang berlainan. Jadi keempat fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Jadi ada 4 fungsi dari unsur fungsional pers. Yang pertama adalah departemen editorial. Jadi ini bertugas menangani kandungan editorial atas jurnal atau bahan cetakan yang menjadi produk penerbitan dan menentukan karakternya. Yang kedua adalah departemen iklan. Jadi ini khusus menangani fungsi penjualan dan bertanggung jawab atas pendapatan perusahaan dengan cara menjual ruang atau kolom tutur kabarnya. Yang ketiga departemen produksi. Ini tugasnya adalah mengarahkan, mengatur atau merekayasa tata letak isi berita. Ini tugas departemen produksi. Yang keempat, departemen sirkulasi. Nah, jadi departemen ini bertanggung jawab atas pendapatan perusahaan yang bersumber dari penjualan koran secara langsung kepada para pembaca. Oke, kita cek dulu sebentar.
Oke, kita lanjut. C, kita masuk pada bagian C, mekanisme kerja pers. Jadi berikut ini akan diuraikan metode pengumpulan data, berita, fitur, gambar atau foto-foto, dan berbagai macam materi editorial lainnya. Jadi ini metode-metode pengumpulan berita ya. Jadi metodenya adalah yang pertama ada reporter. Jadi tugas mereka adalah para jurnalis yang secara langsung berada di bawah editor dan dibebani tugas meliput subjek tertentu. Oke. Yang kedua, koresponden khusus. Jadi mereka adalah para penulis yang sengaja mengkhususkan diri pada bidang-bidang tertentu seperti bidang industri, perkapalan, pendidikan dan sebagainya. Ini koresponden khusus, ini khusus ya. Kemudian yang ketiga adalah wartawan lokal. Jadi para wartawan lokal ini paling sering memasuk berita-berita lokal kepada pers nasional. Ini tugas dari wartawan lokal. Yang keempat adalah koresponden asing atau koresponden luar negeri. Orang yang besar biasanya mempekerjakan sejumlah koresponden asing di beberapa kota utama di dunia. Next, kita lanjut. Kemudian selanjutnya adalah penulis fitur. Jadi mereka adalah para jurnalis yang menulis artikel di luar laporan-laporan berita. Kemudian ada kontributor lepas. Jadi mereka adalah penulis luar yang sering mengirimkan artikelnya baik secara langsung maupun lewat suatu agen di berbagai media. Kemudian selanjutnya adalah jasa telegram. Jadi, suatu jasa penyediaan berita yang dilakukan oleh suatu lembaga yang mengumpulkan, mengedit, dan mengirimkan berbagai berita ke setiap media yang memesannya. Kemudian kantor-kantor berita, perusahaan yang khusus bergerak di bidang pengumpulan dan penjualan berita. Kemudian selanjutnya adalah sindikasi. Ini adalah gabungan dari beberapa penerbit yang menjual hak reproduksi dari materi-materi berita, mulai dari karikatur, foto, ilustrasi, kartun, dan teka-teki silang ke jurnal yang diperkirakan tidak akan menjadi saing mereka. Oke, kita masuk pada bagian D, yaitu peran radio. Jadi yang pertama itu bagian satu adalah peran radio dan peluangnya sebagai media humas. Jadi apa perannya? Jadi radio adalah sebuah media utama informasi, hiburan, dan pendidikan massal yang sangat populer. Sampai sekarang masih ada. Ya, bahkan di Damastraya ini ada radio FM Damastraya. Ada di Sungguh-Dumbai juga ada, Kota Baru juga ada radio. Jadi selama 60 tahun lebih radio menduduki peran sebagai media yang utama, meskipun tentu saja arti pentingnya bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Kedua adalah karakteristik radio. Apa karakteristiknya? Jadi radio mengandalkan suara manusia voice, untuk mendekatkan diri dengan khalayaknya. Oleh karena itu, kualitas suara penyiar mutlak penting. Jadi orang-orang hanya mau mendengarkan suara radio apabila suara penyiarnya menarik dan jelas. Oke? Pasti ya. Bagian E kita masuk kepada media televisi atau TV kita sering sebut ya. Jadi perkembangan televisi sebagai media satu. Jadi perkembangan di Indonesia begitu banyak setelah stasiun televisi pemerintah TVRI mendapat 6 pendamping khusus sekaligus, yakni Trans TV, Trans 7, Global TV, RCTI, CTV, Antv, dan Indosiar. Ini kita sudah tahu ya. Kemudian karakteristik khusus televisi. Apa karakteristiknya? Jadi sama halnya dengan media lainnya, radio, televisi juga memiliki sejumlah karakteristik yang bersifat khusus. Antara lain adalah sebagai berikut. Selain menyediakan suara, televisi juga menyajikan gerakan, visi, dan warna. Ya, fungsi utama televisi adalah sebagai media hiburan utamanya. Kemudian pembuatan program televisi relatif lebih lama dan mahal, apalagi bila dibandingkan dengan program radio. Oke, bentar kita jelas. Oke. Kemudian kita masuk hubungan pers pada bagian F. Jadi hubungan pers relation adalah upaya-upaya untuk mencapai publikasi atau penyiaran yang maksimum atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dari organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. Jadi, ada sejumlah prinsip umum yang perlu diperhatikan oleh setiap praktisi humas dalam menciptakan dan membina hubungan pers yang baik. Prinsip tersebut adalah yang pertama, tentu mereka harus memahami
dan melayani media. Jadi seorang praktisi humas akan mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak maksudnya. Kemudian yang kedua adalah membangun reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya, menyediakan salinan yang baik, bekerjasama dalam menyediakan materi, membangun hubungan personal yang kokoh. Kemudian yang ketiga, poin ketiga adalah berita humas. Jadi pertanyaannya adalah apakah berita ini baik atau layak untuk dimuat? Kedua adalah apakah foto ini tidak akan menyita terlalu banyak halaman? Jadi ada 4 hal yang harus diperhatikan demi menciptakan suatu hubungan pers yang baik. 4 hal ya. Yang pertama, susunan kalimat siaran berita harus senada dengan gaya yang digunakan oleh para jurnalis. Yang kedua, siaran berita harus dibuat dalam gaya tulisan yang singkat dan padat, bukan seperti surat cinta yang penuh basa-basi. Jadi ingat kawan-kawan, surat cinta itu adalah penuh basa-basi. Itu kira-kira ya. Yang ketiga adalah bobot, karakter dan kandungan siaran berita haruslah disesuaikan dengan reputasi dan karakter media yang hendak dimuatnya. Terakhir adalah hendaknya siaran berita itu dikirimkan ke beberapa jurnal atau media. 4. Jenis, teknik penulisan dan penyajian siaran pers. Jadi kita singkat saja. Jadi 6 jenis ya. Nah, yang pertama adalah siaran berita itu yang sesuai dengan rumusan unsur. Kisah latar belakang informasi, siaran berita teknis yang disertai rangkuman. Siaran berita sebagai rangkuman atas suatu laporan atau pidato, harus ada penambahan keterangan gambar, ada pengumuman singkat. Yang kelima adalah acara-acara pers. Ini acara-acaranya, silakan dibaca sendiri makalahnya sampai lengkap. Oke, bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Pak Wahyu. Usaha program saya. Gimana Pak Wahyu dengan jawaban? Oke, terima kasih makalah. Lanjut. Jadi kesimpulan. Jadi beberapa hal yang dapat kita simpulkan dalam uraian di atas yaitu dapat dikemukakan bahwa inti hubungan pers adalah proses memberi dan melayani. Bukannya meminta sesuatu kepada kelang pers yang harus dijalani oleh para petugas humas. Meskipun demikian, itu tidak berarti para praktisi humas tidak menerima apa-apa sama sekali. Apa yang diterima oleh para praktisi humas memang lebih abstrak, namun tidak kalah pentingnya, yakni suatu mitra yang dapat menunjang berbagai macam kegiatan humas dalam rangka menciptakan tujuan-tujuan kehumasan. Kesimpulan kedua yang dapat kita ambil adalah kalangan media massa akan kehilangan banyak informasi berharga yang penting bagi kelayaknya. Jadi sebenarnya para praktisi humas itu membantu para editor dan penerbit dalam rangka melaksanakan tugas-tugasnya dengan menyajikan segala bantuan kepada kalangan pers. Para praktisi humas akan dapat memetik manfaat berupa dukungan dan berbagai kemudahan dalam menyebarkan berbagai pesan humas demi menciptakan pengetahuan dan pemahaman kelayak mengenai segala aspek organisasinya. Oke kawan-kawan, demikian saja penyampaian dari presentasi makalah saya, artinya pada makalah kelompok 5 sebelum tes ya. Per 1, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.